Assalamualaikum teman-teman semuanya. Saya Tasya Damayanti, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kita belajar lagi yuk teman-teman. Hari ini kita belajar tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Study time. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Dimulai dari hukum Newton 1, terus 2, terus 3. Hukum 1 Newton. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan terus bergerak lurus beraturan atau GLB. Aplikasinya, ketika sedang naik mobil atau kendaraan lainnya, jika mobil yang semula diam kemudian secara tiba-tiba mobil bergerak, badan kalian akan terdorong ke belakang. Akan tetapi, jika semula mobil melaju kencang, kemudian dia mendadak, maka badan kalian akan terdorong ke depan. Rumusnya, sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Jika suatu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Aplikasinya, batu yang memiliki massa berbeda, jika ditarik tentunya akan terasa ringan, menarik batu yang massanya lebih kecil. Sedangkan pada batu yang massanya lebih besar, membutuhkan gaya yang lebih besar untuk bisa menggerakkannya. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Lalu selanjutnya hukum 3 Newton, jika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Aplikasinya, ketika kita menginjakkan kaki ke tanah, berarti kita memberikan sebuah gaya dorong terhadap tanah tersebut. Gaya yang kaki kita berikan kepada tanah ini merupakan gaya aksi. Kemudian sebagian respon dari gaya aksi yang kita berikan, maka tanah memberikan gaya dorong ke kaki kita yang membuat kaki kita bisa terangkat. Gaya dorong yang diberikan tanah ini adalah gaya reaksi. Proses ini berlangsung secara terus-menerus sehingga membuat kita dapat berjalan di atas tanah. Rumusnya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Biar lebih paham, kita latihan soal yuk. Ditarik oleh gaya F sama dengan 12N ke arah kanan. Jika koefisien gesekan statis antar benda dan lantai adalah 0,2 dengan koefisien gesekan kinestetik 0,1, tentukan besarnya A. Gaya normal, B. Gaya gesek antar benda dan lantai, C. Percepatan gerak benda. Langsung aja ya teman-teman kita bahas. Gaya-gaya pada benda diperlihatkan oleh gambar berikut. Yang pertama kita cari gaya normalnya. Sigma Fy sama dengan 0, N sama dengan W sama dengan 0, N sama dengan M dikali G sama dengan 0, N sama dengan, tadi kita udah tahu ya kalau M-nya itu 10, jadi 10 dikali 10 sama dengan 0, N sama dengan 100N. Lalu yang selanjutnya adalah B. Gaya gesek antar benda dan lantai. Nah, cek terlebih dahulu gaya gesek statis maksimum yang bisa terjadi antar benda dan lantai. Caranya dengan mengalihkan koefisien gerak statis antar benda yang udah kita ketahui 0,2 dengan gaya normal yang sudah tadi kita ketahui, jadinya 20N. Ternyata setelah dihitung, gaya gesek statis maksimum masih lebih besar daripada gaya yang menarik benda atau F, sehingga benda masih berada dalam keadaan diam. Sesuai dengan hukum Newton, untuk benda diam adalah sigma F, X sama dengan 0, F dikurang F gesek sama dengan 0, 12 dikurang F gesek sama dengan 0, F gesek sama dengan 12N. Soal selanjutnya adalah balok A massa 40 kg dan balok B massa 20 kg berada di atas permukaan licin didorong oleh gaya F sebesar 120N seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Nah, yang dicari adalah yang A-nya percepatan gerak kedua balok, yang B gaya kontak yang terjadi antar balok A dan balok B. Nah, pembahasannya A. Percepatan gerak kedua balok ditinjau sistem hukum Newton 2 nih teman-teman. Jadi sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F itu 120 udah kita ketahui. M-nya ada 2, 40 ditambah 20 lalu dikali A. A sama dengan 120 per 60. 60 itu dari 40 ditambah 20 meter per second kuadrat. Lalu yang kedua, gaya kontak yang terjadi antar balok A dan B. Cara pertama tinjau benda A.
Sigma F sama dengan M dikali A. F dikurang F kontak sama dengan MA dikali A. 120 dikurang M kontak sama dengan 40 dikali 2. F kontak sama dengan 120 dikurang 80 sama dengan 40 Newton. Cara kedua, tinjau benda B. Sigma F sama dengan M dikali A. F kontak sama dengan MB dikali A. F kontak 20 dikali 2 sama dengan 40 Newton. Alhamdulillah, sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.